Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan masuk pada demonstrasi kontekstual pada topik 2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Demonstrasi ini akan disampaikan secara berkelompok dan kami terdiri dari 3 orang anggota. Pertama Cinti Ahmad, kemudian Cici Yuli Hendri, dan saya sendiri Vicky Agustian. Nah teman-teman, pada demonstrasi kali ini kita akan bahas berkaitan dengan tantangan guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Kemudian kasus apa yang berkaitan dengan sosial emosional dari pengalaman belajar yang pernah kita ikuti. Selanjutnya bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Berikut tantangannya. Selanjutnya karakteristik peserta didik, seperti apakah yang mempengaruhi penerapan sosial emosional ini. Kemudian nantinya kita akan dituntun untuk menonton beberapa cuplikan film seperti Laskar Pelangi, kemudian ada Dead Poet Society, dan Sekolah Rimba. Dan dari film tersebut kita akan ambil apa pelajarannya dan apa kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan yang dihadapi guru dalam menjadi contoh dan teladan dalam hal sosial emosional adalah yang pertama, mengendalikan emosi sendiri sesuai seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwasanya di Amerika 46% guru memiliki tingkat stres yang tinggi dan ini menduduki posisi kedua untuk pekerjaan yang memiliki tingkat stres yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya tantangan tersendiri pada zaman sekarang untuk bisa mengontrol sendiri isi pikiran dan emosi yang kita miliki, baik itu sebelum dan sesudah pembelajaran, karena sangat sulit untuk mengendalikan pikiran ketika berada pada puncak stres. Tantangan yang kedua yaitu perkembangan dunia teknologi yang begitu cepat dan membuat tuntutan bagi seorang guru menjadi sangat banyak, sehingga harus bisa memikirkan sejuta hal solusi dari berbagai emosi yang timbul dari perubahan tersebut. Yang ketiga, tantangan selanjutnya adalah tujuan pendidikan yang masih berpatok kepada formatif dan ukuran angka yang menjadikan pembelajaran sosial emosional masih terkesampingkan. Selanjutnya, merancang pembelajaran sosial emosional yang baik untuk semua siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Tantangan selanjutnya yaitu memberikan welas asih kepada diri sendiri dan juga bisa memiliki toleransi kepada setiap anak dan menyadari bahwasanya karakter dan keterbatasan yang berbeda-beda untuk setiap anak. Tantangan selanjutnya yaitu mengontrol empati sehingga tidak akan menyebabkan burnout dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya yang terakhir, menanamkan pembelajaran sosial emosional supaya peserta didik paham. Pembelajaran juga mendidik sosial emosional peserta didik dan menjadi lebih peka terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Pertanyaan nomor 2. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus yang berkaitan dengan pengalaman yang saya ikuti dalam mengamati proses belajar mengajar adalah dengan tuntutan kurikulum merdeka dan sekolah penggerak yang menyebabkan banyaknya tuntutan bagi seorang guru baik dalam segi waktu bahkan administrasi. Jadi guru yang menjadi guru penggerak akan membuat banyaknya tersita waktu yang terkuras untuk kegiatan di luar pembelajaran. Saya pernah mengalami dan melihat bagaimana sulitnya dalam meminta agar setiap peserta didik ini mengumpulkan semua tugasnya yang diberikan oleh guru dan dengan kondisi di mana guru yang bersangkutan didesak untuk mengumpulkan tugas dan penilaian tepat waktu, dan ini menandakan bahwasanya ada tekanan yang diberikan kepada guru tersebut sehingga mengakibatkan guru tersebut meluapkan emosi kepada peserta didik secara berlebihan dengan kata-kata yang kurang sopan.
ini menandakan bahwasannya adanya kasus tingkat stres yang tinggi pada guru tersebut dan membuat guru tersebut tidak bisa mengontrol emosinya sendiri, dan untuk peserta didik memiliki kesadaran yang kurang atau empati yang kurang, dan mereka memiliki kesadaran bertanggung jawab yang kurang terhadap tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. 3. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Di mana ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk pembelajaran sosial emosional seperti yang pertama, seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga anak mampu menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah ia dapatkan di lingkungan sekolah. Yang kedua, sekolah dapat memberikan peraturan yang tidak terlalu ketat agar bisa dilaksanakan oleh peserta didik tanpa merasa terikat. Yang ketiga, sekolah dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, sekolah menyediakan ekstrakurikuler yang beragam agar dapat mengembangkan potensi yang beragam sehingga nantinya dapat membantu proses pembelajaran sosial emosionalnya. Yang kelima, sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengikuti webinar dan mengikuti pelatihan tentang kompetensi sosial emosional. Yang keenam, memudayakan kegiatan yang akan mendukung terlaksananya pembelajaran sosial emosional seperti melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Sedangkan tantangan bagi sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional ini adalah susahnya dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana karena membutuhkan biaya yang banyak, kesulitan mencari informasi terkait dengan pelatihan kompetensi sosial emosional, keterbatasan kemampuan guru dalam memahami kompetensi sosial emosional, dan sekolah harus konsisten dalam menerapkan kegiatan yang berbasis dengan kompetensi sosial emosional. Yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut saya iya, di mana karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional dikarenakan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik. Hal tersebut digunakan guru untuk menyusun pembelajaran serta nantinya untuk mengakomodasikan kebutuhan peserta didik. Cara menghadapi kendala tersebut adalah dengan guru dapat mengenali karakteristik peserta didik, apakah peserta didik tersebut mudah marah, pendiam, atau melakukan kegaduhan. Guru dapat membangun kedekatan emosional bersama peserta didik, kemudian guru dapat menggunakan metode mengajar storytelling atau bercerita. Guru memberikan peserta didik tugas secara berkelompok dan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengutarakan pendapatnya dan membantu peserta didik mengetahui perkembangan dirinya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan diarahkan untuk menonton beberapa buah film. Di antaranya ada film Laskar Pelangi, kemudian Dead Poets Society, dan Sekolah Rimba. Film pertama yang kita bahas adalah berkaitan dengan film Laskar Pelangi. Nah, hal apa yang bisa kita pelajari dari film Laskar Pelangi berkaitan dengan guru menjadi agen perubahan? Pertama, dapat kita lihat bahwasanya setiap anak ini memiliki cita-cita dan masa depannya sendiri. Nah, kita sebagai guru turut menentukan apakah masa depan dan cita-cita anak ini tercapai atau tidak, yang tentunya melalui pendidikan yang kita lakukan di sekolah. Bukan hanya di sekolah resmi, melainkan juga sekolah-sekolah yang didirikan di daerah-daerah khusus. Kemudian sebagai agen perubahan, pendidikan ini harus diberikan kepada anak dari setiap kalangan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak hanya anak-anak orang yang punya uang yang berhak mendapatkan pendidikan, namun anak-anak yang terlahir dari keluarga yang kurang, bahkan tidak mampu sekalipun, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di sini kita sebagai guru harus berbesar hati dengan ikhlas untuk melakukan dan melaksanakan pendidikan, memberikan pengajaran kepada seluruh anak yang ada di sekolah. Film selanjutnya yang kita tonton adalah film Dead Poets Society.
Hal yang kami pelajari dari kejadian yang terjadi pada film Dead Post Society ini diantaranya, pertama, pembelajaran yang dilakukan di kelas itu hendaknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan disukai oleh peserta didik. Kemudian, peserta didik ini dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang tepat dalam keadaan dan situasi apapun, dengan syarat ia bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang dia ambil. Kemudian, orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya kepada anak tanpa mengkomunikasikannya terlebih dahulu akan menimbulkan konflik batin antara anak dan orang tua yang bermuara nantinya pada terganggunya perkembangan sosial emosional anak. Kemudian, motivasi dari guru ini sangat penting untuk meningkatkan percaya diri anak terhadap keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Hubungan yang dapat kita ambil dari kejadian yang ada pada film Dead Post Society dengan pembelajaran sosial emosional, pertama terkait dengan relationship skill. Orang tua hendaknya mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Kemudian, sekolah juga berperan dalam hal memupuk kesadaran diri anak untuk memahami emosinya, untuk kemudian bisa mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada berbagai situasi yang berbeda. Dalam film ini juga kita lihat bahwasanya guru menekankan pada anak untuk mampu mengambil keputusan yang tepat dengan syarat anak harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Nah, dari pemaparan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kompetensi sosial emosional anak ini harus diperhatikan, tidak hanya oleh guru di sekolah, tetapi juga oleh orang tua di rumah, karena pada dasarnya pendidikan yang pertama yang diperoleh oleh anak itu adalah berasal dari lingkungan keluarganya, sehingga secara tidak langsung orang tua juga harus memiliki dan memahami kompetensi sosial emosional. Film berikutnya ialah film Sekolah Rimba. Hal apa saja yang dapat kita pelajari dari film ini? Di antaranya adalah kepedulian sesama tanpa membeda-bedakan orang. Kemudian, pendidikan itu harus diberikan kepada setiap anak tanpa terkecuali. Kemudian, dari film ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kepedulian kita terhadap alam itu sangat penting. Kemudian, perjuangan memberikan pendidikan kepada anak-anak pedalaman, karena tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut. Kemudian, tidak adanya edukasi kepada masyarakat pedalaman akan pentingnya pendidikan. Nah, terakhir, adanya pihak yang mengambil keuntungan dengan kekurangan pendidikan yang ada pada orang rimba. Selanjutnya, hubungan yang dapat kita ambil dari kejadian yang ada pada film Sekolah Rimba dengan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Pertama, dilihat dari segi aspek kompetensi sosial emosional. Kita lihat di sana Bu Guru Butet menunjukkan social awareness yang tinggi dengan cara berjuang untuk tetap memberikan pendidikan kepada masyarakat pedalaman. Dalam hal ini ialah orang rimba tanpa membedakan latar belakang mereka. Kemudian, kesadaran diri yang dimiliki oleh Bu Guru Butet dalam film ini akan kemampuan yang dimilikinya terutama dalam hal pendidikan menuntun ia dalam hal mengambil keputusan untuk memberikan pendidikan pada masyarakat pedalaman. Di sisi lain, dapat kita lihat bahwasanya dengan manajemen diri yang baik, Bu Guru Butet dapat mengelola emosinya dan menemukan cara untuk tetap memberikan pendidikan kepada orang rimba, dan dengan keterampilan sosial dan relasi yang baik yang dimiliki oleh Bu Guru Butet, ia mampu memikat banyak pihak untuk turut berpartisipasi dalam memberikan pendidikan kepada orang rimba atau masyarakat pedalaman. Anak-anak rimba yang telah memperoleh pendidikan dari Bu Guru Butet pun juga mulai menunjukkan kesadaran sosialnya dan mampu mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Hal ini dapat kita lihat ketika anak-anak tersebut telah mampu membaca,
dan memahami surat-surat yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang rimba, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak bisa lagi mengelabui orang-orang rimba yang mayoritasnya tidak memiliki pendidikan. Dampaknya, ya lingkungan mereka tetap terjaga, lestari, dan tidak dirusak. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.